Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cynthia. Setelah di video sebelumnya, kita bersama-sama memahami bagaimana dasar-dasar perencanaan keuangan dengan memahami jenis-jenis dana. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana melakukan perencanaan keuangan secara lebih aplikatif lagi. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana aku secara real melakukan di video kali ini aku akan membahas secara real aku melakukan perencanaan keuangan untuk suami aku, di mana aku telah membantu suamiku melakukan perencanaan keuangan sebelum kami menikah dan sesudah kami menikah, sehingga aku pernah melakukan perencanaan keuangan untuk seorang single dan juga untuk yang berkeluarga, yaitu aku sendiri. Nah, aku menamai perencanaan keuanganku sebagai perencanaan keuangan berbasis tujuan. Untuk melakukan ini, aku membuat spreadsheet yang aku buat sendiri. Tapi yang mau aku tekankan di sini bukan bagaimana teman-teman melakukan pencatatan keuangan seperti apa yang aku lakukan di spreadsheet ini, tapi yang mau aku tekankan adalah bagaimana teman-teman punya kerangka berpikir dalam melakukan perencanaan keuangan. Nah, dalam video ini untuk membahas perencanaan keuangan kita lewat spreadsheet yang udah aku buat, aku mau pakai studi kasus nih. Nah, walaupun memang aku tinggal di Jepang dan aku melakukan perencanaan keuangan dengan menggunakan mata uang yen, nah untuk studi kasus kali ini agar lebih mudah dipahami bagi teman-teman yang nggak cuma tinggal di luar negeri tapi juga di Indonesia, aku mau pakai mata uang rupiah aja dulu. Nah, untuk pembahasan kali ini, aku akan menggunakan studi kasus seorang mas-mas muda yang dia berasal dari kampung nan jauh di Mato. Dia ini baru lulus dari kuliah dan dia keterima kerja di sebuah startup di Jakarta, di ibu kota dong. Terus, posisinya si masnya ini udah punya pacar sehingga dia merasa dia ingin segera menikah. Nah, juga si masnya ini bukan terlahir dari keluarga yang berprivilege, sehingga mungkin kita bisa bilang sandwich generation ya, walaupun mungkin belum punya anak, tapi maksudnya dia punya orang tua yang perlu ditanggung, sehingga dia harus membiayai kebutuhan hidup orang tuanya di kampung. Oke, langsung aja kita masuk ke spreadsheet kita. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengisi tab pertama. Nah, di tab pertama ini, fokusnya ini adalah membentuk kerangka berpikir kita secara umum tentang pengelolaan keuangan pribadi kita, di mana aku bisa ngasih tips pertama untuk mengelola keuangan adalah membuat alokasi anggaran. Di sini aku yang bikin spreadsheet ini menanyakan kepada diriku sendiri dan juga kepada teman-teman, kira-kira aku butuh secara bulanan, aku butuh apa aja sih sebenarnya. Nah, dengan kita bisa mengetahui berapa pemasukan kita kira-kira dan juga pengeluaran bulanan kita kira-kira, kita jadi bisa tahu nih berapa jumlah tabungan kita, tabungan rutin kita. Jadi tipsku yang kedua adalah kita harus menentukan tabungan di awal bulan. Nah, si tabungan ini kalau bisa dipisahkan ya, rekeningnya dari rekening yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan yang digunakan untuk nabung ini tadi. Nah, jadi sebenarnya fokus aku di perencanaan keuanganku ini ada dua. Yang pertama adalah melakukan perencanaan keuangan untuk sekarang bulanan, gimana biasanya teman-teman kalau nggak pakai ini bisa juga pakai kayak money manager application gitu, kayak ada Money Tree, pokoknya aplikasi-aplikasi itu untuk membuat untuk bisa mengatur atau mengatur teman-teman dalam mengelola pengeluaran bulanan. Nah, cuma untuk kali ini fokus aku adalah melakukan perencanaan keuangan yang nggak cuma sekarang, tapi juga di masa depan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman mencatatkan nih berapa kebutuhan dana daruratnya. Misalnya tadi kasusnya kan Mas ini single, oke 3 kali aja cukup. Lalu kemudian menuliskan apa aja kebutuhan jangka menengah dan dana daruratnya dan juga keinginannya apa. Nah, dari situ tabungan-tabungan ini tadi bakal masuk ke template yang masuk ke tab yang kedua ini. Oke, intinya kayak gitu jalan ceritanya si Excel ini. Tadi kita langsung masuk ke studi kasusnya. Ini aku langsung contohin ya masnya. Di sini masnya ini kerja kan, tadi kerja di startup, gaji bersihnya 9 juta. Dan dia juga ngerasa kayaknya aku butuh freelance juga deh, soalnya kan aku buru-buru nikah nih. Dia dapat freelance 1 juta 1 bulan.
Nah dari situ dia nge-range nih apa aja pengeluaran bulanan dia, mulai dari makanan pokok. Jadi asumsinya 50.000 satu bulan, dan juga rumah, dalam artian dia menyewa kos-kosan dan juga bayar listrik, transportasi, dan juga dia kirim ke orang tuanya, dan juga mungkin dia punya adik juga sehingga ngirimnya segini. Lalu infak sedekah juga, hiburan, dan lain-lain. Mungkin lain-lain kalau dia mau beli spray baru gitu, sehingga ditemukan. Nah di sini dia bisa nabung sebesar 20% satu bulan. Itu banyak nggak ya? Aku sih nggak bisa, katanya sih tabungan yang baik 30%, tapi mungkin susah juga ya, karena juga si masnya ini perlu nanggung orang tuanya, sehingga menurut aku ya 20% aja oke lah, tergantung kemampuannya dia. Mungkin kalau dia ngerasa ini kurang, ya tinggal hiburannya aja dihapus, jadi 30% deh. Nah cuma jangan deh, dia kasihan, masa dia nggak hiburan. Lalu kemudian dia mencatatkan dana daruratnya dia. Nah dana daruratnya ini dia masang 3 kali. Nah sebenarnya darurat ini apa sih pentingnya? Ini kan sebenarnya kan uang jaga-jaga ya, jaga-jaga kalau misalnya tiba-tiba ada corona, tiba-tiba dia nggak bisa freelance kan, lalu kemudian mungkin gaji bersihnya dipotong dan lain sebagainya. Nah untuk nge-treatment si dana darurat ini, aku bilang di sini ada 2 perlakuan ketika teman-teman mau melakukan treatment atau memperlakukan si dana darurat. Yang pertama, ketika uangnya udah mencukupi, teman-teman pisahkan dari catatan ini. Dan yang kedua, dia tidak dipisahkan, tapi dia tetap jadi buffer. Oke, nanti detail teknisnya bakal aku jelasin di perencanaan keuangan dasarnya nanti gimana. Lalu kemudian dia mencatatkan kebutuhan jangka menengahnya dia. Di sini yang pertama, karena dia benar-benar penganut agama Islam yang baik dan dia percaya namanya zakat profesi, ya oke lah, aku nggak bicara soal perdebatannya, pokoknya dia bilang gitu, dimana zakat tahunan dia ngambil dari total pemasukan dia 2,5%. Emang ini ada macam-macam sih ya mazhabnya, cuma ya oke lah, kita nggak bahas itu di sini. Lalu kemudian karena seperti yang aku bilang, dia ingin segera menikah dan dia ingin nikah sederhana aja, yang penting bisa nikah, dia pakai anggaran 50 juta rupiah. Lalu dia juga pengen ngehajiin orang tuanya, ayahnya udah ada rezeki buat haji, mamahnya belum. Lalu kemudian dia juga pengen haji. Terus kemudian dia juga kepikiran buat nge-DP rumah, dia kepikiran buat beli mobil. Sehingga disebutlah, pokoknya ini adalah semua kebutuhan yang dia rasa dia itu perlu untuk yang dia rasa dia ini perlu. Nah cuma kira-kira ini proper nggak ya? Kita lihat aja dulu, ini pokoknya kerangka berpikir ya. Selanjutnya adalah keinginan, dia pengen liburan ke Bali. Dia ngerasa liburan ke Bali nanti mungkin sama istrinya atau enggak dia sendiri, pokoknya dia liburan ke Bali sama istrinya, mungkin 8 juta cukup kali ya kalau misalnya dia mau hemat-hemat di sana. Lalu kemudian di sini juga ada kebutuhan jangka panjang atau dana pensiun. Nah cuma kali ini aku nggak akan bahas tentang dana pensiun karena memang butuh persiapan sendiri juga, butuh cukup panjang juga buat dana pensiun. Karena untuk menyimpan dana pensiun itu ada pilihannya ya, misalnya dia nabung rutin saham atau nabung rutin reksadana atau mungkin pamsam, kayak misalnya setiap aku dapat bonus sudahlah itu uangnya aku taruh di kebutuhan jangka panjang dan lain-lain, dan aku nggak akan bahas itu di sini dulu. Nah setelah teman-teman udah melakukan anggaran dan menentukan jumlah tabungan setiap bulannya berapa, nah lanjut kita masuk ke perencanaan keuangan dasarnya. Sebelum itu kita isi dulu informasinya. Karena di informasi ini kan si masnya ini masnya ini dapat gaji dari Indonesia dan juga mau pakai uangnya di Indonesia. Makanya di sini ya udah, yang penting dia pakai IDR dan kursnya 1. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu pakai yen dan kemudian mau dipakai di Jepang juga uangnya, perencanaan keuangannya, ya kursnya juga, maksudnya ya udah berarti nggak perlu ngubah kurs juga. Tapi kalau misalnya teman-teman dapatnya dari yen, kayak kasusku ya, aku dapat uang dari yen dan aku nabung buat rumah dan lain-lain semua di Indonesia, makanya perlu aku kursin, sehingga aku kali 125, aku pakai kurs yang paling rendah, yang paling konservatif kayak gitu. Kayak balik lagi kita pakai kursnya si mas muda ini tadi. Nah karena dia mau tadi baru fresh graduate, dia nggak punya saldo, dalam artinya dia nggak punya tabungan sebelumnya. Tapi oke lah, anggap aja dia punya tabungan 1 juta rupiah aja gitu ya. Jadi di sini kelihatan kan dia punya tabungan.
Lalu kemudian aku ada uang jaga-jaga minimal. Uang jaga-jaga minimal ini kalau aku sebutin sih mungkin sama kayak dana darurat ya. Cuma mungkin kan karena dia masih baru banget, emang dia udah nyampe uang, jadi berapa dana daruratnya? 24 juta. Emang udah nyampe 24 juta rupiah uangnya? Kan enggak kan. Makanya pakai uang jaga-jaga minimal 7 juta dulu kayak gitu. Sebagai kayak buffer minimal gitu. Nah, lalu kemudian tabungan rutin 2 juta ini langsung otomatis didapat dari perhitungan kita yang ada di sini. Dari kebutuhan jangka pendek dan jadi ingat ya, pokoknya kuncinya dari perencanaan keuangan ini adalah uang tabungan ditentukan di awal bulan sebelum uangnya habis. Jangan menjadikan tabungan itu adalah selisih jangan menjadikan berapa uang yang ditabung adalah sisa dari apa yang terjadi dalam satu bulan itu. Alamat kalau kayak gitu sih susah nabungnya sih, apalagi kalau udah megang uang banyak, untuk menjaga lifestyle itu susah banget pasti. Jadi tabungan di depan itu tips yang paling penting. Nah, dari sini kelihatan dong dia nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta terus. Nah, di sini aku proyeksikan hingga 5 tahun ke depan dan kelihatan ya kalau ini asumsinya dia nggak nginvestasiin kemana-mana, dia punya uang di saldo terakhirnya sebesar 123 juta. Nah, padahal keinginan dia tuh macam-macam sampai 300 juta. Gimana dong? Kayaknya dari sini kita tahu dong kalau yang ini tuh kayaknya masih belum bisa kecapai dulu deh. Kayak gitu kan. Oh, dari sini kita bisa tahu kan kalau ini kayaknya masih belum bisa kecapai dulu deh. Kalau misalnya cukup sampai haji mamah dan haji aku aja sih ini masih cukup kan sampai di tahun kelima. Nah, cuma memang dari sini teman-teman bisa tahu, tapi ingat ya di kekurangan di spreadsheet aku memang aku tidak melibatkan gimana kalau misalnya uangnya diinvestasikan. Karena kalau diinvestasikan kan lumayan tuh, misalnya taruh di obligasi pemerintah dapat 6% gitu kan ya. Nah, ya aku masih belum bahas itu di sini, tapi lebih tepatnya teman-teman bisa kira-kira dong kalau 123 juta masa aku mau nge-DP rumah, kan aku belum nikah. Jadi itu suatu hal yang nggak mungkin. Lalu kita balik lagi bagaimana sih cara menggunakan si spreadsheet ini. Nah, kita lihat ya zakat tahunan. Zakat tahunan itu kan biasanya 1 tahun. Biasanya dibayarin kalau lagi lebaran. Ini kan bulan Juni ini sekarang. Nah, aku pakai tanggal 25 karena suamiku gajiannya tanggal 25 biasanya. Aku nggak tahu kalau di Indonesia gajinya tanggal berapa ya. Lalu kemudian ini ya bulan Juni 3 juta. Oke, nah next kita lihat dong. Ini ya, ada uang masih ada 24 juta. Terus kemudian yang satu udah beres. Ini bisa dibayar di Juni 2021. Lalu kemudian nikah. Aduh, aku kan pengen nikahin pacarku nih ya. Kira-kira kapan ya aku bisa punya uang 50 juta. Dan kelihatan di sini kalau bisa punya uang 50 juta adalah sebesar pada bulan Juli 2022. Kelihatan kan? Ini 50 juta. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya aku langsung nikah di bulan Juli tahun 2022 atau 2 tahun lagi, ini uangku sampai 0 loh. Padahal ingat ya, di atas ini aku bilang kalau misalnya uang jaga-jaga minimal aku tuh seenggaknya ada 1 bulan gaji kayak gitu kan. Nah, akhirnya kira-kira mungkin nggak kalau misalnya teman-teman nikah di tanggal ini? Jadi agak sulit dong. Jadinya kalau bisa mungkin baru tenangnya nikah itu sekitar Desember 2022. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman jadi punya sisa uang 10 juta. Nah, lalu kita balik lagi deh masalah dana darurat. Nah, sebenarnya dana darurat tadi itu kita kan bisa punya uang 24 juta di sini kan. Nah, kalau menurut aku sih dana darurat itu memang penting. Cuma memang tergantung ya prioritasnya teman-teman itu merasa seberapa penting sih kebutuhan dana darurat. Dana darurat itu memang penting. Mungkin dari sini juga teman-teman misalnya ya di sini teman-teman udah bisa dong punya dana darurat. Langsung aja dipisahin dana darurat. Cuma akhirnya kan teman-teman jadi nggak bisa nikah. Jadi baru bisa nikahnya di sini misalnya. Cuma memang kalau misalnya udah ada dana darurat, even di sininya 0 itu nggak masalah sih. Tapi ini jadi pilihan teman-teman sendiri mau nikah di bulan Juli 2023, nunda 1 tahun, atau pakai Juli atau dana daruratnya ditipisin tapi bisa nikah 1 tahun lebih cepat.
kayak gitu. Nah itu kembali ke teman-teman semua pilihannya kayak gimana. Oke, anggap aja kita pakai pilih cara kayak gini ya. Jadi bakalan nikah di Juli 2023 dan dana darurat bisa terkumpul di Juni 2022. Gitu nggak sih? Bisa terkumpul dan dana darurat bisa terkumpul di bulan Juli 2021 atau tahun depan. Tapi nikahnya baru 2 tahun lagi. Ini tergantung teman-teman mau pakai yang gimana. Cuma ya sebenarnya memang hidup nggak sesimpel ini sih ya. Lagi pula ntar kalau punya istri pasti lebih banyak lagi pengeluaran dan lain sebagainya. Cuma ya memang ini tergantung dari teman-teman juga gimana teman-teman ngelola, atau enggak nikahnya bisa diiritin lagi, mungkin 10 juta aja cukup cuma ke KUA, atau enggak ya kayak gimana. Cuma ya itu kembali lagi ke teman-teman. Nah dari sini juga teman-teman bisa kelihatan kan selanjutnya bakalan bisa ngehajiin orang tua di titik yang mana, bisa aku juga daftar haji untuk diriku sendiri itu di mana kayak gitu. Nah intinya yang mau aku terangkan dari si spreadsheet ini adalah bagaimana teman-teman mengambil suatu keputusan personal dalam keluarga yang berkaitan dengan keputusan finansial, dan keputusan finansialnya itu besar, itu tuh nggak ngasal. Jadi teman-teman punya alasan nih, punya dasar, kapan ya aku bisa mencapai ini, bisa nggak ya aku mencapai ini, dan lain sebagainya. Kayak contohnya nih, misalnya aku sempat dulu bertanya, kalau misalnya kita beli rumah sekarang, kira-kira bakal dampak kemana ya? Apakah nanti kalau kita maksain beli rumah, nanti aku nggak kebayar biaya kuliahku. Lalu kemudian nanti kalau misalnya kita beli rumah, lalu kemudian tiba-tiba ternyata aku bakalan hamil dan kita butuh kebutuhan bayi macam-macam, itu gimana dan lain sebagainya. Nah itulah yang aku bagikan ke teman-teman tentang spreadsheet aku ini tadi. Jujur aja memang banyak kekurangannya. Aku sendiri menyadari banyak banget kekurangan dari spreadsheet aku. Cuma aku ngerasa spreadsheet yang udah aku buat ini dan aku pakai beberapa tahun terakhir untuk ngatur ngatur keuangannya suami aku yang kerja di Jepang ini, insya Allah bisa lebih efisien. Nah aku sendiri merasa memang ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya adalah si perencanaan keuangan ini memang cocoknya adalah untuk mereka-mereka yang berpenghasilan tetap, yang jelas gitu ya, penghasilannya berapa, bukan buat entrepreneur gitu. Dan memang aku nggak entrepreneur, makanya aku juga nggak tahu bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Tapi harusnya teman-teman juga bisa sih melakukan proyeksi keuangan untuk itu. Lalu yang kedua, seperti yang aku bilang tadi, di spreadsheet aku ini tidak mempertimbangkan jumlah keuntungan dari dana yang kita investasikan. Misalnya ya, balik ke spreadsheet lagi, di masa penantian ini tadi si masnya menaruh uangnya di reksadana pasar uang misalnya, itu kan juga ada pendapatannya. Dan jujur aja aku masih belum mempertimbangkan keuntungannya, karena menurut aku ketika kita melakukan perencanaan keuangan, khususnya buat perencanaan keuangan yang besar-besar itu tadi, kita harus benar-benar konservatif ya. Konservatif artinya hati-hati, jangan sampai kita merasa wah aku bakal untung 12% per tahun nih, dari kalau misalnya nih anggap aja naruh uang di saham bakal 12% per tahun nih, ternyata tiba-tiba ada pandemi kayak gini dan udah nyiapin diri buat nikah, terus gimana? Kan itu juga nggak bisa. Makanya aku ngerasa untuk melakukan perencanaan keuangan yang sejauh ini, seperti yang terutama yang dalam jangka 5 tahun aja, aku tidak mempertimbangkan time value of money-nya atau keuntungannya. Karena juga menurut aku sendiri sih agak jahat ya, agak zolim menurut aku secara Islam, secara syar'inya kayak gitu, ketika aku hanya memikir dalam berinvestasi, aku hanya mempertimbangkan keuntungan tanpa mempertimbangkan resiko kerugian. Ketika kita melakukan investasi, kita tidak boleh hanya mempertimbangkan keuntungannya saja, tapi kita juga harus menghitung kerugian dari si investasi itu sendiri. Karena kalau kita hanya maksain keuntungan aja, kalau kata dosen aku sih, itulah bibit dari suburnya riba yang ada di dunia ini kayak gitu. Aku malah jadi bahasnya ke sana sih. Cuma memang kedepannya kalau aku bicara jangka panjang, memang
perlu sih untuk ngebahas, perlu sih untuk mempertimbangkan time value of money itu tadi untuk perencanaan kebutuhan jangka panjang, dan aku masih belum bahas itu di sini. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan. Nah, untuk video selanjutnya aku akan membahas apa yang teman-teman tunggu nih, yaitu masalah investasi, jenis-jenis investasi. Aku akan mengenalkan berbagai macam jenis instrumen investasi yang ada di pasaran, yang bisa kita gunakan kayak gitu. Nah, jadi emang sejauh ini aku ngerasa sebelum teman-teman bahas ke investasi, aku emang lebih mau menekankan dulu bagaimana melakukan perencanaan keuangan yang baik. Karena memang nggak semua dana, dengan mengenal dana yang aku sebutkan di video sebelumnya, kita jadi bisa tahu kira-kira dana yang ini dimasukkan ke instrumen investasi yang mana ya. Nah, untuk tahu itu semua, aku bakal membahasnya di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Nah, aku juga mau tahu nih, kira-kira teman-teman melakukan pengelolaan keuangannya kayak gimana ya? Bolehlah kita saling berbagi bagaimana teman-teman melakukan pengelolaan keuangan. Mungkin memang aku orangnya low tech ya, even suami aku seorang programmer. Aku nggak pakai aplikasi yang aneh-aneh, aku prefer pakai spreadsheet karena aku bisa ngatur-ngatur itu sendiri kayak gitu. Jangan lupa untuk komen, saling berbagi, kasih feedback juga ke aku untuk kedepannya apa yang ingin teman-teman tanyakan, dan kedepannya apa ya yang perlu aku bahas, serta feedback juga agar aku bisa jadi lebih baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, share juga ke teman-temannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang yang lebih banyak. Terima kasih. Dadah.